Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini gue pengen sharing aja selingan dari video sebelumnya. Jadi ini sharing pengalaman gue pas lagi pergi ke Cina gitu. Jadi gue sempat kerja sebagai supervisor halal yang tugasnya itu mengaudit produk-produk halal tentunya akan diimpor dari Cina ke sini atau diekspor dari Cina ke sini gitu. Produknya macam dari mulai bahan baku makanan, bahan kimia dan lain-lain gitu. Nah, yang pengen gue sorotin di sini adalah hal yang mungkin stereotip yang kita temui mungkin nggak gitu. Bedanya di mana kayak misalnya orang Cina yang di sini tuh mungkin lebih ke arah ngeselin, ambisius, oportunis gitu, terus juga kasar mungkin. Nah, pas lagi gue kesana gitu, di ada pendamping di perusahaan Cina di sana yang dampingin gue 2 orang gitu, dan setiap kita ke pabrik-pabrik yang ada di Cina itu juga dapat pendamping juga gitu. Nah, ada kesan positif yang gue rasakan di sana. Nah, ini mungkin agak sedikit mind blowing dan mungkin terkesan pengalaman gue ini pengalaman yang anomali gitu. Mungkin juga iya gitu karena mungkin gue nggak ke kotanya banget, nggak ke Beijing atau mungkin nggak ke Shanghai gitu. Jadi pas ke sana itu gue cuma ke daerah pinggiran, Shenzhen, Hubei, Wuhan, terus Fujian sama Chosan gitu. Nah, itu mungkin daerah-daerah pinggiran yang mungkin karakter orangnya pun beda gitu. Jadi hal unik di sini adalah ketika orang Cina di sana itu ternyata lebih sabar dan lebih sopan gitu dibanding stereotip orang Jawa yang ada di sini gitu. Kayak misalnya mereka tuh ngomong dengan pelan, lemah lembut dan banyak senyumnya gitu. Nah, orang Cina tuh kayak gitu di sana yang gue temuin. Nah, selain itu juga mereka kan gak enakan banget dengan kita gitu. Kayak misalnya pas lagi kita mau tugas nih, mereka tuh nanya akan lu ngerasa enak nggak kalau misalnya lu ditugasin pada hari ini jam ini gitu. Nah, padahal dia atasan gua gitu misalnya, itu kan sangat menghargai kita sebagai karyawan. Atau kesabaran berikutnya adalah di jalan di Indonesia, klakson itu paling banyak banget sering didengar gitu. Nah, di Cina itu gua di daerah tadi ya, bukan di kota gitu. Shenzhen walaupun kota tapi gue tetap merasakan hal yang ini gitu. Nah, di sana pas lagi di jalan itu nggak banyak klakson, terus orangnya juga ramah-ramah. Nah, ketika ada orang yang misalnya mau nyalip atau dipotong gitu jalannya, yang pendamping gue ini dia sebagai pengemudi atau driver, dia cuma menahan nafas, nggak ngelakson, udah jalan lagi gitu. Itu dia betapa hebat nahan rasa emosinya gitu. Itu yang gue bikin salut, dan itu nggak terngiang sampai sekarang walaupun pas gue kesana itu tahun 2020 tiga, dan sekarang di 2025 itu masih terngiang-ngiang di kepala gue betapa wow gitu orang Cina yang kita lihat di Indonesia tuh kayak semena gitu, mungkin di stereotipnya itu ya, terus kelas atas yang kadang suka tengil, suka sombong gitu. Ternyata pas ke sana dan ketemu orang Cina dan tanya langsung, ternyata enggak, baik banget gitu, nyaman banget gue di sana tuh. Kayak, dan gue ketik konflik yang terjadi di pekerjaan adalah gue dan orang Indonesia malah gitu. Jadi pas kita audit, selain gue sebagai auditor internal gitu mengaudit perusahaan Cina yang memakai jasa pihak ketiga perusahaan gue gitu sebagai orang yang akan memberikan sertifikat halal, membantu membuat sertifikat halal, kita juga punya audit eksternal gitu. Audit eksternalnya dari BUMN. Nah, gue malah berkonflik dengan orang Indonesia ini. Nah, konfliknya adalah ketika ternyata mungkin dia merasa tersaingi dan merasa gak diajak ngobrol ketika gue lebih sering ngobrol sama tim gue nih yang Cina gitu. Which is wajar karena itu tim gue sendiri. Yang kedua, egonya mungkin tersentil gitu ketika bahasa Inggrisnya kurang baik gitu mungkin ya. Jadinya dia sepanjang proses audit ngeisolasi gue tuh, itu sangat tidak menyenangkan dan sangat tidak profesional sebenarnya. Dan ketika ditegur diajak ngobrol pun kayak males gitu. Nah, itu konfliknya. Dan ketika keluar negeri yang kita bekerja dengan orang Indonesia, permasalahan gue malah bukan dengan orang asli lokalnya gitu, permasalahannya adalah dengan orang-orang Indonesianya malah yang egonya tinggi, nggak mau kesenggol. Apalagi orang-orang di karakter pemerintahan ya, kayak BUMN atau PNS, itu karakternya ya agak-agak ingin ditinggikan lah gitu, nggak mau tersaingi gitu, mau dihormatin banget gitu. Nah, mungkin beberapa di swasta juga iya, tapi di pengalaman gue yang paling ngeselin sih itu. Jadi dibanding orang Indonesia, orang Cina itu malah lebih sabar, lebih Jawa daripada orang Jawanya sendiri. Kebetulan yang waktu audit eksternal dari BUMN ya orang Jawa gitu. Yang lebih Jawa malah orang Cinanya gitu.
yaitu pengalaman unik gue sama di Cina dan sangat berkesan positif di gue. Jadi terima kasih buat Jason dan Jen yang telah menemani gue waktu itu gitu. Ya ini mungkin selingan aja di berbagai macam video gue yang lain terkait pekerjaan dan dunia profesional. Mungkin kalau misalnya cerita ini bermanfaat atau punya pengalaman sama, silakan tinggal komentar di kolom komentar, di share, di like, di subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.